Hello everyone, meet me again. I'm Jack. Today we will continue our English lesson. And for this meeting, we will talk about job application letter. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi tentang job application letter atau surat lamaran kerja. What do you know about job application letter? Apa yang Anda ketahui tentang surat lamaran kerja? Perhatikan surat lamaran kerja berikut ini. Tentukanlah bagian-bagian dari format surat lamaran kerja ini dengan cara menandai jawaban yang tersedia di box sebelah kanan. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Good. Marilah kita cocokkan jawabannya. Box nomor 1 disebut applicant identity atau identitas pelamar. Box nomor 2 disebut hiring manager atau pihak pemberi kerja. Box nomor 3 disebut introduction atau bagian pendahuluan dari surat lamaran kerja. Box keempat disebut content of letter atau inti surat lamaran kerja. Box nomor 5 disebut closure atau bagian penutup. Nah, bagaimana jawaban kalian? Apakah semuanya benar? Excellent. Sekarang saatnya untuk kita mengenal struktur surat lamaran kerja secara lengkap. Pertama, applicant identity. Applicant identity adalah bagian di mana pelamar membubuhkan identitasnya berupa nama, alamat, nomor telepon, dan email. Sebagai catatan, apabila surat lamaran kerja yang Anda tulis nantinya akan dikirimkan melalui email, maka tulislah identitas Anda di bagian bawah surat, tepatnya di bawah tanda tangan. Applicant identity yang letaknya di bagian atas dikhususkan untuk surat lamaran kerja yang akan dikirimkan secara manual atau melalui jasa pos. Kedua, place and date atau tempat dan tanggal. Yang dimaksud dengan place and date adalah tempat dan tanggal ditulisnya surat lamaran kerja tersebut. Ketiga, hiring manager. Pada bagian hiring manager, tulislah nama pemberi kerja, jabatan, nama perusahaan, dan alamat perusahaan. Keempat, salutation atau greeting atau salam. Pada bagian ini, tulislah salam secara formal. Contoh, Dear Mr. atau Dear Miss. Jika Anda menuliskan Mr., Mrs. atau Miss, harus diikuti dengan nama belakang atau nama keluarga, atau dalam bahasa Indonesia disebut marga. Kelima, introduction. Pada bagian introduction atau pengantar, tulislah jenis pekerjaan yang ingin dilamar dan dari mana Anda mendapatkan informasi tentang tawaran pekerjaan tersebut. Tulislah ketertarikan Anda terhadap jenis pekerjaan yang ditawarkan dan juga ketertarikan Anda terhadap perusahaan pemberi kerja. Jangan ragu untuk menuliskan pengalaman Anda atau kualifikasi Anda yang menyatakan bahwa Anda cocok dengan pekerjaan yang ingin dilamar. Sebagai catatan, sebelum menulis surat lamaran kerja, ada baiknya Anda mencari informasi tentang perusahaan pemberi kerja. Selain berguna untuk wawancara nantinya, Anda juga dapat menggunakan informasi tersebut pada saat menulis surat lamaran kerja. Setidaknya, Anda dapat memformulasikan kalimat yang menggambarkan pengetahuan Anda tentang perusahaan pemberi kerja. Hal ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi manajer pemberi kerja pada saat membaca lamaran Anda.
Keenam, content of letter. Pada bagian content of letter, tulislah secara garis besar pengalaman, kualifikasi, dan kemampuan yang Anda miliki. Usahakan ketika menggambarkan pengalaman, kualifikasi, dan kemampuan disesuaikan dengan tujuan dan misi perusahaan. Sebagai contoh, jika pekerjaan yang Anda lamar adalah jenis pekerjaan dari perusahaan non-profit seperti LSM, maka gambarkanlah pengalaman Anda yang pernah bekerja sebagai volunteer pada lembaga non-profit lainnya. Jangan lupa untuk menggambarkan kepribadian Anda dalam surat lamaran kerja tersebut. Misalnya, Anda menjelaskan bahwa Anda mampu bekerja di bawah tekanan, atau Anda mempunyai keunggulan lainnya yaitu mampu membangun relasi dengan orang lain. Ketujuh, closure. Pada bagian closure, tulislah ucapan terima kasih kepada pemberi kerja yang telah bersedia meluangkan waktu membaca surat lamaran Anda, serta cantumkanlah harapan Anda untuk segera dipanggil atau diwawancarai. Kedelapan, complimentary. Pada bagian complimentary, tulislah salam penutup secara formal. Contoh, sincerely yours. Kemudian, tulislah nama lengkap Anda dan bubuhkanlah tanda tangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menulis surat lamaran kerja adalah usahakan menggunakan bahasa Inggris yang formal dan perhatikanlah tata bahasa yang benar. Biasanya surat lamaran kerja ditulis dalam tenses present tense. Nah, itulah materi singkat tentang surat lamaran kerja. Semoga bermanfaat dan see you next time.